warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal. Deviani. Indah Inaya. Indah Raini. Laura Latifah. Mana? Muhammad Turi. Mana? Muhammad Abdi Zikri. Muhammad Farhan. Mana? Izin. Muhammad Dia. Narsyanda. Nurul Iza. Putri dari Hikmah. Syamsul Hadi. Tadi yang tidak hadir ada orang ya. Kemarin kita belajar sampai mana? Sampai? Yang bagian mananya? Yang bagian pengertian pelajaran Islam udah kan? Bagian hukum, sejarah, kriteria ini jika salah satu dari kriteria yang tidak terpenuhi, beliau belum bisa untuk menjadi hakim ya, karena itu syarat-syaratnya. Kemudian mengenai macam-macam hakim. Hakim terbagi kepada berapa? Ada tiga macam. Yang pertama, hakim masuk surga. Ya, ya. Kenapa? Hakim yang adil. Yang kedua, hakim masuk neraka karena tidak adil. Ya, kebalikannya yang ketiga, hakim masuk neraka lagi karena hakim yang bodoh. Dia tidak tahu hukum tapi berusaha untuk menegakkan hukum. Nah, ingat itu ya, ada tiga macam hakim. Ada hakim yang adil, hakim yang tidak adil, hakim yang bodoh. Ya, hakim yang adil itu masuk surga, hakim yang tidak adil masuk neraka, hakim yang bodoh masuk neraka. Nah, jika hakim bisa menetapkan hukum itu dengan benar, akan mendapat berapa pahala? Jika menetapkan hukum itu dengan salah, mendapatkan berapa pahala? 1 pahala. Berdasarkan Quran surat, coba baca. Ada ringkasnya. Hadis ya, coba baca. Artinya saja. Hadis riwayat. Ya, nah. Kemudian ada lagi adab dan etika hakim. Nah, yang pertama apa? Apa? Laksanakan tata tertib peradilan. Yang kedua, buat adil, sudah pasti kan? Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh menerima hadiah, tidak boleh disuap dan menyuap. Yang kelima, habis ya. Kemudian status hakim wanita. Kira-kira boleh nggak wanita menjadi hakim? Boleh. Karena apa? Atas dasar apa wanita boleh menjadi hakim? Ya, jika tidak ada lagi laki-laki di suatu tempat, wanita boleh menjadi hakim. Namun sampai saat ini belum ditemukan hakim wanita karena masih ada laki-lakinya ya kan. Dan para ulama juga banyak yang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak. Nah, jika boleh biasanya itu permasalahan tentang kewanitaan. Ya, tentang nasabnya, tentang susuan gitu ya. Sampai situ paham? Nanti kalau ditanya bisa? Kita lanjut kepada saksi. Apa itu saksi? Saksi orang yang memberikan keterangan. Penting nggak saksi itu? Kalau tidak ada saksi, bisa nggak? Tidak. Jadi itulah pentingnya saksi. Saksi orang yang berada dalam berada di suatu
suatu kejadian, suatu peristiwa yang melihat, yang mendengar atau menyaksikan memang benar-benar secara langsung, sehingga dia dibutuhkan untuk memberikan kesaksiannya dalam peradilan. Nah, untuk kriteria saksi, syarat-syaratnya ada. Yang pertama apa? Boleh tidak orang non-muslim menjadi saksi? Tidak. Karena syaratnya beragama Islam. Yang kedua, berarti anak-anak tidak boleh menjadi saksi. Yang ketiga, merdeka dan tidak dibenarkan menjadi saksi. Yang keempat, adil serta bijaksana. Bagaimana cara kita menentukan saksi itu adil? Coba, bagaimana caranya? Bisa dengan bertanya kepada sekitarnya, teman, kerabat, keluarga, dan yang lainnya. Nah, itu syarat-syarat daripada saksi. Ada lagi saksi orang buta. Boleh? Boleh. Kenapa? Ya. Nah, contohnya dengar kesaksian mendengar anak yang baru lahir, atau suatu peristiwa yang memang tidak melihatnya, ya. Ini kesaksian orang buta boleh, asalkan yang ditentukan itu pendengarannya, ya. Kemudian ada lagi saksi-saksi yang ditolak. Ada berapa? 5. Yang pertama, saksi yang adil. Yang kedua, saksi yang bertanggung. Ketiga, penggugat. Apa itu penggugat? Orang yang bukan gugatan. Tidak mendapat keadilan, itu penggugat. Nah, ada lagi seseorang ya yang boleh menggugat, itu ada syaratnya. Syarat menggugat. Kira-kira apa yang pertama? Yang pertama apa? Syarat tertulis. Kemudian yang kedua, ya, dengan rinci, jelas dan rinci. Yang ketiga, harus sesuai fakta real. Yang keempat, ada di peradilan itu, pengadilan itu memberikan syarat khusus untuk bisa menggugat. Ya, ada dalam surat-surat. Nah, kalau terpenuhi barulah penggugat boleh untuk menggugat, ya. Kemudian selanjutnya apa? Pihak penggugat tentu orangnya dia memenuhi syarat. Yang kelima, yang sama-sama mukallaf, orang yang sudah bisa dibebankan hukum, orang yang sudah balik. Berarti anak-anak tidak digunakan untuk menggugat. Kemudian selanjutnya, ya, tidak berperang dalam melawan agama. Itu mengenai penggugat. Selanjutnya ada tergugat. Apa itu? Tergugat. Orang yang digugat. Menggugat, ya. Orang yang dianggap terdakwa yang bersalah, yang bersalah, tergugat. Atau orang yang dituntut, orang yang tertuduh, bisa juga. Nah, ada lagi cara tergugat untuk membela
pengakuan. Kalau dia bersalah, dia harus mengakui kesalahannya dan tidak boleh mengelak. Nah, penggugat tergugat wajib tidak disumpah. Wajib. Keduanya wajib atau salah satunya? Keduanya wajib. Salah satunya. Ini yang wajib disumpah. Kalau penggugat, dia boleh disumpah. Kalau dia ingin, boleh tidak. Penggugat untuk mendatangkan saksi atau bukti. Tergugat, dia harus disumpah supaya keterangan yang ingin dia sampaikan untuk membela dirinya bisa dibenarkan. Nah, kalimat sumpahnya apa? Wallahi, kemudian billahi. Ketiga daripada kalimat sumpah ini diucapkan oleh tergugat ketika ingin membela dirinya. Nah, kita masuk kepada bukti. Bukti apa? Bukti. Membuat kebenaran dakwanya harus memberikan bukti. Bukti itu bisa berupa surat-surat resmi, kemudian ya, kalau saat sekarang itu bisa dengan video atau gambar, ya, kalau bukti. Nah, bukti di sini juga seperti sumpah juga bisa dikatakan bukti, ya. Dan kelima daripada ini itu harus ada dalam peradilan, karena termasuk kepada bagian dari unsur-unsur. Jika salah satu dari unsur-unsur ini tidak ada dalam peradilan, itu peradilan tidak bisa dilakukan dengan baik dan lancar, ya. Sampai situ paham? Saya ingin bertanya, apabila tergugat tidak hadir dalam pengadilan, apakah putusan bisa dilaksanakan atau tidak? Alasannya? Alasannya? Jadi apa gunanya pengacara? Apa gunanya perwakilan? Nah, itulah pengacara. Pengacara sebelah penggugat dan pengacara sebelah tergugat. Jika dalam peradilan itu yang datang hanya pengacaranya, ya, itu kan pengacara itu perwakilannya, itu boleh. Nah, dan sekalipun yang tergugat ini tidak hadir, ya itu dipanggil sampai 2 atau 3 kali, tergantung di peradilannya. Kalau sampai 3 kali tidak datang, pas dipanggil, itu hakim berhak untuk memutuskan perkara itu, memutuskan apa hukumnya, ya. Tapi kalau seandainya tidak hadir, boleh ya untuk diputuskan hukumnya. Sampai situ paham? Ada yang bertanya? Ada? Apakah ada tugas? Diskusi kelompok 22 ya? 2. Wih, Pak, wih, kesimpulan aja dulu. Kesimpulan dulu, baru itu. Kesimpulan dulu, nanti tidak cukup waktu. Peradilan Islam itu apa? Apa kata kunci dari peradilan Islam? Adil. Guna dari peradilan Islam itu apa? Menegakkan sebuah kebenaran, menegakkan keadilan. Ya. Peradilan itu suatu lembaga yang berhak untuk memutuskan suatu perkara dengan melandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, kan? Kemudian tempat peradilan itu apa namanya? Pengadilan. Kalau untuk zaman sekarang itu namanya pengadilan agama, ya. Dan untuk orangnya disebut dengan hakim atau qadhi, ya. Kemudian kemarin sudah membahas juga mengenai sejarah peradilan Islam. Kita ambil ada 4 periode. Yang pertama itu pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah ini sudah diresmikan belum peradilan Islam ini? Belum. Dan pada masa jahiliyah ini orang yang dijadikan hakim pada masa itu adalah orang yang berkuasa atau bisa jadi dengan berperang. Mereka
dianggap menang. Itu yang dianggap benar, meski mereka salah. Ya, pada periode yang kedua itu pada masa munculnya Islam, pada masa Nabi Muhammad, kan? Dan hakim pada masa itu adalah Nabi Muhammad. Periode yang ketiga itu adalah pada masa Nabi setelah wafat, yaitu pada masa sahabat, ya. Sehingga hakim pada masa itu ditetapkan juga itu adalah sahabat atau khulafah. Dan pada periode yang keempat itu adalah periode di mana kerajaan Islam itu mulai berdatangan. Salah satunya apa? Kerajaan Islam. Kerajaan Demak sudah selesai. Nah, pada masa itulah peradilan Islam itu sudah diresmikan. Nah, di Indonesia itu sendiri dinamakan dengan pengadilan agama, ya. Setelah itu ada lagi fungsi peradilan. Fungsi peradilan untuk menegakkan suatu keadilan, untuk mencari sebuah keadilan dari salah satu yang namanya penggugat, ya. Kemudian hikmah daripada peradilan ini adalah tercapainya fungsi dari peradilan. Nah, hikmahnya ada kehidupan masyarakat yang tentram, damai, dan tidak saling beradu, ya, tidak saling berperang. Itu materi yang sudah kita bahas kemarin. Dan perlu kalian ketahui juga mengenai peradilan Islam ini penting kita bahas, karena mana tahu suatu hari nanti ada yang di sini menjadi hakim, ya, ada yang menjadi saksi atau penggugat atau tergugat, tersangka, ya. Nah, itu penting kita bahas. Kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang unsur-unsur dari peradilan Islam, atau istilah lain dalam peradilan Islam. Dia ada 5 macam. Yang pertama, hakim. Yang kedua, saksi. Yang ketiga, penggugat. Yang keempat, tergugat. Kelima, bukti. Ada lagi satu. Apa itu? Putusan atau hasil dari peradilan Islam. Nah, kita bahas satu-satu mengenai hakim. Tadi hakim adalah orang yang berhak memberikan putusan. Nah, apa beda hakim dengan jaksa? Kira-kira apa beda hakim dengan jaksa? Coba ngomong. Kan ada orang yang bilang ada jaksa, ada hakim. Apa kira-kira perbedaannya? Jaksa itu yang menuntut. Jaksa orang yang lebih tinggi dari hakim, orang yang memilih siapa hakim. Di atas jaksa itu adalah pemerintah. Jadi hakim itu tidak sembarang orang. Makanya ada lagi namanya syarat-syarat menjadi hakim. Apa yang pertama? Beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, tujuh. Bagaimana kalau yang buta? Apakah boleh menjadi hakim? Tidak.
Di strip lah biar jelas. Dan perlu diui, bos mon. Duit pun, duit. Itu kah?